BPBD Kota Sungai Penuh memetakan 4 kecamatan rawan karhutla. Dinas Kesehatan Kota Jambi antisipasi penularan COVID-19 pada jemaah haji. DPRD Kabupaten Batanghari mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa melakukan perbaikan jalan di kawasan perkantoran secara permanen. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 15 Juni 2025. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, BPBD Kota Sungai Penuh petakan 4 kecamatan rawan karhutla. Terdiri dari Kecamatan Kumundebai, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Pondok Tinggi, serta di Kecamatan Pesisir Bukit. BPBD Kota Sungai Penuh petakan 4 kecamatan yang rawan terjadinya karhutla pada musim kemarau yang melanda pada saat ini. Pemetaan daerah yang rawan terjadinya karhutla dilakukan dengan melihat kondisi lingkungan yang mulai mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh, Evan Drianto, mengatakan 4 kecamatan yang rawan terjadinya karhutla tersebut yaitu di daerah Kecamatan Kumundebai, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, serta di Kecamatan Pesisir Bukit. Wilayah tersebut memiliki lahan dan hutan yang mulai mengalami kekeringan. Masyarakat hendaknya selalu menjaga kondisi lingkungan sekitar seperti tidak membuka lahan secara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak melakukan pembakaran sampah di wilayah yang rawan terjadinya kebakaran. Kita lebih cenderung fokus ke hutan-hutan, kebakaran hutan, dan daerah yang termasuk daerah rawan karhutla untuk Kota Sungai Penuh itu berada di Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Kumundebai. Itulah daerah-daerah kecamatan-kecamatan yang rawan terhadap karhutla. BPBD akan terus melakukan patroli rutin dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan karhutla. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, camat, kepala desa hingga perusahaan diminta untuk aktif menyosialisasikan peringatan diri terkait pencegahan bencana kebakaran, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupaya memaksimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah dengan pembinaan dan peningkatan kepatuhan agar masyarakat sadar bahwa membakar lahan dan hutan bisa berdampak luas terhadap bencana bagi orang lain. Bupati Sarolangun Hurmin meminta seluruh camat, kepala desa, serta lurah mengintensifkan upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, dengan aktif melakukan sosialisasi penyuluhan maupun memberikan imbauan agar tidak membakar lahan secara sembarangan, terutama pada musim kering basah atau kemarau saat ini. Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan juga wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, baik di wilayah konsesi yang menjadi tanggung jawabnya maupun desa yang berada di sekitar perusahaan. Rencana kita minggu depan, kita minggu depan duduk bersama tentang menyikapi karhutla. Nah, kita hampir siaga, ya kan. Sudah tuh lagi memang yang kita banyak himbauan terhadap masyarakat. Kalau mudah-mudahan kalau sekarang masyarakat kayaknya membakarnya akan mulai takut memang. Yang memang rawan itu daerah rawan. Kadang-kadang tuh orang mancing, macam kadang api itu langsung. Seluruh satgas serta relawan penanganan karhutla di tingkat kecamatan dan desa harus aktif melakukan pemantauan ke wilayah rawan karhutla, melakukan tindakan cepat, dan merespon sekecil apapun informasi yang diterima di lapangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Semua tim Satgas hingga ke pemerintahan kecamatan dan desa diminta untuk mengaktifkan Satgas penanganan karhutla agar ancaman kebakaran dapat dicegah dan ditanggulangi dengan cepat. Berada pada musim kemarau, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama tim gabungan dari TNI, Polri, dan Manggala Agni bersiap menghadapi potensi kebakaran. Karena Kabupaten Muaro Jambi sudah menetapkan status kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Aparat keamanan dibantu BPBD terus bersiaga melakukan patroli sebagai langkah pencegahan. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, pencegahan merupakan upaya prioritas agar bencana tahunan tersebut tidak mengancam kesehatan dan ekonomi. Sanksi tegas bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan harus diterapkan bagi mereka yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan. Aparatur kecamatan dan desa harus aktif baik sosialisasi dan juga melaporkan setiap kejadian kepada petugas BPBD agar bencana yang terjadi dapat ditanggulangi dengan cepat. Terkait dengan karhutla perlu kita sampaikan informasi ini kepada masyarakat. Membakar lahan harus tidak boleh, ya. Kemudian titik-titik hotspot yang sudah terdeteksi, kemudian kesiapsiagaan personil, kemudian kesiapsiagaan sumber-sumber air. Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Muaro Jambi, hingga pertengahan Juni tercatat baru 1 kejadian kebakaran lahan, yakni di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, dengan luas kebakaran lebih kurang 10 tumbuk. Meski api dapat dipadamkan dengan cepat, namun peristiwa 12 Juni 2025 kemarin menjadi ancaman bagi tim Satgas karena Kabupaten Muaro Jambi telah lama tidak diguyur hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki musim kemarau di tahun 2025 kali ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menaikkan status siaga karhutla. Lahan gambut menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena tanah gambut mudah tersulut api. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasuki musim kemarau mulai bulan Juni. Di tengah ancaman kekeringan dan kebakaran lahan, pembasahan gambut harus dilakukan sejak awal. Karena tanah bergambut mudah sekali tersulut api. Sekretaris BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra S. Gunawan mengatakan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 4 kecamatan yang dianggap rawan terjadinya kasus karhutla. Kecamatan tersebut yakni Dendang, Berbak, Bendahara Ulu, dan Sadu yang mayoritas memiliki vegetasi gambut. Kebakaran di lahan gambut pada umumnya disebabkan oleh manusia, dengan didukung oleh peristiwa alam seperti kondisi El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan kondisi fisik gambut yang sebelumnya sudah terdegradasi. Dalam kondisi basah, gambut merupakan penyerap karbon yang sangat baik hingga dapat membantu mengurangi panas bumi dan krisis iklim. Sebaliknya, gambut kering akan terus-menerus melepas karbon ke udara meski tanpa kebakaran sekalipun. Mengeringkan gambut sama dengan membuka celah kebakaran pada materi organik mahakarya puluhan ribu tahun ini. Guna mengembalikan fungsi lahan gambut tersebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan upaya penyelamatan ekosistem lahan gambut karena memiliki manfaat yang besar. Beberapa metode yang dilakukan antara lain pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan pembangunan sumur bor. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Depati Parbo mencatat Kabupaten Kerinci nihil titik panas sejak awal Juni 2025. Namun pada bulan Mei lalu, saudara, 2 titik panas terpantau di Kecamatan Batang Meragin. Berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Depati Parbo Kerinci sejak awal Juni tahun 2025, belum ditemukan adanya titik panas yang terdeteksi di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Noval mengatakan, meski belum ada titik panas yang terdeteksi, namun masyarakat tetap harus waspada karena ada 2 titik panas sempat muncul pada bulan Mei yang lalu yang berada di Kecamatan Batang Meragin. BMKG mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, terutama di tengah musim kemarau yang berpeluang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan titik panas yang dilakukan oleh BMKG Provinsi Jambi sendiri, pada bulan Mei 2025, yaitu pada bulan kemarin terdapat 2 titik hotspot, yaitu pada tanggal 20 Mei 2025. Sementara selama 1 minggu terakhir belum terpantau 1 titik hotspot pun di wilayah Kabupaten Kerinci. Seperti yang kita ketahui ya, untuk
Pemicu dari titik hotspot ini sendiri bisa terjadi dari kebakaran lahan dan hutan, kebun, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta untuk terus bisa mengawasi dan menyosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat juga diimbau untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Provinsi Jambi mengalami deflasi 0,8%. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi terkini terkait kegiatan Jemaah Haji yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi dengan Bapak Muhammad Nuh langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Nuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Saudi. Baik, Pak Nuh, sekarang lagi di mana dan apakah di sana situasinya lagi bersama dengan para jemaah haji atau seperti apa, Pak Nuh? Ya, sekarang kami hari ini khususnya kloter 24 itu melaksanakan kegiatan ziarah kota Mekah. Yang pertama Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Tur, kemudian Jabal Rahmah, kemudian terakhir sesudah makan siang kami langsung mengajak jamaah untuk berbelanja di Pasar Kakia. Baik, berarti artinya hari ini difokuskan untuk ziarah dan berjalan-jalan seperti itu ya dengan para jemaah haji kloter 24, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kami berziarah kemudian berjalan-jalan. Baik, untuk besok di esok hari apa kegiatan jemaah haji? Apakah masih akan melaksanakan rukun dan juga wajib haji atau seperti apa, Pak Nuh? Setelah pelaksanaan ini nanti hari-hari kedepannya itu akan melaksanakan umroh sunnah. Umroh sunnah dan para jamaah juga akan melaksanakan umroh sunnah di tempat mikot. Ada 3 mikot di kota Mekah yang terdekat Tan'im, kemudian Ja'ranah, kemudian mungkin terakhir di Hudaybiyah. Kemudian akan melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu di Masjidil Haram. Baik, kalau untuk jemaah haji asal Provinsi Jambi ini apa saja tempat-tempat yang paling mereka antusias untuk bisa mengunjunginya? Yang paling antusias mereka mengunjungi Jabal Rahmah. Karena di Jabal Rahmah itu adalah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke, baik. Pak Nuh, saya mau bertanya, ini kan sudah beberapa pekan berlangsung begitu. Tapi seperti apa pelayanan yang diberikan kepada para jemaah haji sampai dengan saat ini, mulai dari mungkin konsumsi makanan ataupun juga transportasi, Pak Nuh? Pelayanan Indonesia sangat banyak memfasilitasi. Pelayanan dan fasilitas semakin meningkat seperti puslawat untuk ke Masjidil Haram, kemudian akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi. Baik, Pak Nuh. Kalau sekarang Pak Nuh sedang bersama dengan para jemaah haji kloter 24, saya ingin tahu seperti apa antusias dari para jemaah haji ini ketika mereka diberikan kesempatan untuk bisa berjalan-jalan, Pak Nuh. Oh ya, alhamdulillah mereka semangat sekali karena bisa artinya memberikan suasana baru, berjalan-jalan, kemudian bisa berbelanja, membeli oleh-oleh. Ini baik. Salah satu jamaah yang sedang berbelanja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nuh atas informasinya langsung dari Tanah Suci Mekah. Kita doakan semoga semua berjalan aman, lancar dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ke sorotan lainnya, Dinas Kesehatan Kota Jambi saat ini mulai mengantisipasi penularan kasus COVID-19 yang kini kembali marak terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan screening kesehatan bagi jemaah yang akan tiba di Provinsi Jambi.
Pasca menunaikan ibadah haji, seluruh jemaah asal Provinsi Jambi akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Dinas Kesehatan Kota Jambi akan melakukan persiapan antisipasi penularan kasus COVID-19 karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran untuk mewaspadai kasus COVID-19 yang kini kembali marak. Kabid Pengendalian Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan, sejauh ini belum ada kasus yang ditemukan. Namun antisipasi tetap dilakukan agar tidak menyebar dan menjadi pandemi. Salah satunya dengan melakukan screening kesehatan pada jemaah yang akan tiba di Jambi. Masyarakat juga diminta untuk menjaga kesehatan dengan baik, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit COVID-19. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi mengalami deflasi sebesar 0,68% periode Mei 2025. Deflasi ini disebabkan karena turunnya sejumlah harga bahan pokok di pasar sehingga mempengaruhi angka inflasi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat terjadi deflasi sebesar 0,68% dari bulan ke bulan periode Mei 2025. Sementara angka inflasi pada bulan April yang lalu sebesar 1,84%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudipyo, mengatakan, deflasi ini terjadi karena turunnya sejumlah harga bahan pokok dari bulan sebelumnya. Yang paling mempengaruhi yakni turunnya harga cabai merah, kangkung, bayam, bawang merah, bawang putih, dan beberapa bahan pokok lainnya. Sampel tersebut diambil dari wilayah yang menjadi perhitungan inflasi, yakni Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Diharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar tetap menjaga stabilitas harga, sehingga angka inflasi bisa tetap terkendali dengan baik. BPS Provinsi Jambi akan terus memantau dan merilis angka inflasi. Pihaknya juga akan menurunkan tim ke lapangan untuk perhitungan angka inflasi setiap bulannya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi menjadi proyek percontohan nasional terkait penanggulangan karhutla. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Saudara, Provinsi Jambi menjadi proyek percontohan nasional penanganan karhutla setelah dinilai mampu menurunkan angka kejadian kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Dinilai mampu menurunkan angka kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jambi menjadi proyek percontohan nasional penanganan dan penanggulangan karhutla. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Sulaiman Umar Sidik, pada saat meninjau kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di PT Wirakarya Sakti serta Manggala Agni Daops Kota Jambi untuk kesiapsiagaan pengendalian karhutla tahun 2025. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen untuk bisa menjaga hutan tetap lestari melalui upaya-upaya meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan gambut. Tagline Zero Fire menjadi slogan yang diusung pemerintah pusat untuk mengedukasi dan mengingatkan semua pihak termasuk masyarakat untuk bisa bersama-sama dalam mencegah dan mengendalikan karhutla. Pemerintah pusat optimis melalui upaya bersama dapat memperkecil potensi-potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Wamenhut Sulaiman juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al-Haris yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu mempersiapkan upaya pengendalian karhutla dengan baik dan juga mengajak seluruh pihak di daerah untuk bisa meminimalisasi kejadian kebakaran. Hal yang membanggakan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini sudah ada penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan kita harapkan Jambi tentu menjadi pilot project, dan saya bersama Pak Menteri berkomitmen atas arahan dari Presiden kita menjaga hutan kita tetap lestari dan memperkecil kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
di seluruh Indonesia. Jadi kami sudah berkunjung keliling dari Kalimantan, kemudian Sumatera. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan apel siaga darurat Karhutla pada tanggal 19 Juni 2025. Apel tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam meminimalisasi kejadian kebakaran di tengah musim kemarau. Apel siaga Karhutla juga akan menjadi tanda bagi masyarakat untuk mulai waspada akan kejadian Karhutla dalam upaya untuk bisa memperkecil potensi kebakaran. Karhutla ini kan kami rencanakan untuk apel siaga itu di tanggal 19 ya, dengan Pak Danrem, dengan semua stakeholder terkait. Nah, kita berharap dengan apel ini semua tim di lapangan lebih siap lagi, lebih menyiapkan diri dengan baik dengan seluruh komponen yang ada, dari mulai peralatannya, SDM-nya dan semua yang terkait Karhutla Jambi ini. Kita minta mereka harus aktif dan mereka harus siaga. Komitmen bersama dan kesiapan Sarpras pengendalian Karhutla menjadi bagian penting untuk bisa mewujudkan Indonesia bebas dari Karhutla. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bupati Bambang Bayu Suseno menyaksikan penyerahan sekolah TK Patra Serandi dari Pertamina kepada pemerintahan Desa Talang Belido. Bupati pun berharap sekolah ini dapat melahirkan generasi yang memiliki karakter dan juga integritas. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Pertamina EP Jambi berupa Taman Kanak-Kanak atau TK Patra Serandi kepada pemerintah Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam. Ini merupakan bagian komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan membangun karakter usia dini. Serah terima pengelolaan disaksikan langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Kadisdikbud Muaro Jambi. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan karakter dan juga integritas anak-anak dibangun mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Hadirnya fasilitas pendidikan TK Patra Serandi diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang dapat meningkatkan pembangunan di daerah. Bupati berharap Pertamina dapat selalu memberikan CSR-nya bagi pemerintah daerah, terutama pada dunia pendidikan. Mulai dari PAUD akan menjadi patokan kita untuk memberikan arah jalan untuk anak kita ke depan, sehingga pendidikan yang ditempuh baik PAUD, SD, TK, SMA menjadi on the track lah. Artinya sesuai dengan harapan pemerintah, harapan orang tua dan bangsa. Pada momentum Festival Patra Serandi tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno juga menyaksikan penampilan dari anak-anak seperti tarian tradisional dan sebagainya. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat oleh Bupati kepada anak-anak yang telah lulus menempuh pendidikan di TK Patra Serandi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 17 pelaku UMKM dan pemilik rumah makan yang berada di sekitar wilayah operasi SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd mengikuti seminar bimbingan teknis keamanan pengelolaan dan penyajian makanan siap saji dan kantin sehat di tempat kerja. BIMTEK ini digelar oleh SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar seminar bimbingan teknis keamanan pengelolaan dan penyajian makanan siap saji dan kantin sehat di tempat kerja. Health Management Supervisor, KHSE Health and Medical Service, M. Nasiruddin, dan Production Superintendent PetroChina International Jabung Ltd, M. Nur menyampaikan, pelatihan ini merupakan salah satu bentuk program kerja SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd yang berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini merupakan upaya perusahaan dalam mendukung program pemerintah di bidang penerapan keamanan pangan yang efektif bagi jasa penyedia makanan agar makanan tersaji higienis khususnya bagi warung-warung yang berada di wilayah kerja PetroChina. Tujuan daripada kegiatan ini adalah kita memberikan edukasi dan sosialisasi bagi pemilik-pemilik warung atau kantin yang berada di area Betara. Kegiatan ini kita bekerjasama dengan tim Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat dan Puskesmas Sukarejo dalam memberikan edukasi tersebut, bagaimana cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan yang baik dan benar,
sehingga makanan yang disajikan ke masyarakat ataupun ke karyawan kita yang berada di area Betara ini aman dan sehat. Nah, hal ini juga untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh keracunan makanan yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, terutama yang berada di area Betara dan operasional Petrocina terutama. Kegiatan hari ini yaitu seminar bimbingan teknis keamanan pengelolaan dan penyajian makanan siap saji yang sehat di tempat kerja, edukasi kantin sehat di lingkungan kerja Petrocina tahun 2025 yang telah kami akan lakukan hari ini. Adapun acara ini juga diikuti oleh dari perwakilan dari narasumber Tanjung Jabung Barat dan juga dari Puskesmas Sukoharjo Tanjung Jabung Barat, dan kita juga akan diikuti oleh dokter Petrocina juga yang mewakili. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian dari SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd terhadap karyawan dan masyarakat sekitar. Karena banyak karyawan di saat istirahat maupun yang berdomisili di sekitar Betara mengkonsumsi sajian makanan yang dijual para pelaku UMKM. Pemateri pelatihan PJ Kesling Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Laode Basarudin memberikan apresiasi pelaksanaan seminar bimbingan teknis keamanan pengelolaan penyajian makanan siap saji sehat di tempat kerja, serta edukasi kantin sehat di lingkungan kerja PetroChina International Jabung Ltd. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa lebih memahami cara pengelolaan makanan yang disajikan yang lebih bersih serta higienis. Kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih juga banyak kepada pihak Petrocimah ya sama Pak Nasir, karena dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bukan cuma hanya sebatas Pematang Lumut dan Sukoharjo saja, mudah-mudahan bisa mengembangkan sayapnya nanti ke depan kepada para pihak-pihak pelaku usaha yang berupa jasa boga atau restoran cateringan yang ada di luar daripada Kecamatan Betara, khususnya Pematang Lumut. Mungkin bisa dikembangkan di daerah Telunilau atau apa ya, kalau memang bisa terjangkau wilayahnya sampai ke sana. Itu harapan kami sih. Jadi semua para pelaku usaha yang bergerak dalam catering jasa boga bisa mendapatkan edukasi sosialisasi seperti ini juga. PJ Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sukoharjo Kecamatan Betara berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan sosialisasi kantin sehat dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan tentang penyajian makanan sehat. Wawasan yang didapat tentunya dapat diterapkan di warung dan rumah makan masing-masing peserta. Ini kegiatan sosialisasi dan atau edukasi terhadap rumah makan, pengelola rumah makan, jasa boga atau cateringan, kemudian gerai pangan gitu ya yang ada di wilayah kerja Petrocina di desa, khususnya desa Pematang Lumut dan sekitarnya. Apa tujuannya Bu kegiatan ini? Tujuannya agar pengelola dan pemilik rumah makan tadi, catering atau jasa boga tadi, agar mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari penyajian, pengolahan makanan tadi yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi kesehatan. Jadi harus dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tersebut. Peserta pelatihan Muhammad Yunus dan Saribah sangat berterima kasih dan mendukung PetroChina yang telah mengadakan sosialisasi kantin sehat. Melalui pelatihan ini, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan terkait penyajian makanan bersih dan sehat. Kedepan pelatihan terus dilakukan khususnya dalam pengelolaan limbah basah karena salah satu persoalan saat ini pemilik rumah makan terkendala dalam pengelolaan limbah basah. Yang jelas kami dapat ilmu Bapak ya mengenai masalah kebersihan terutama di bidang makanan karena usaha kami adalah usaha kuliner ya. Jadi kami alhamdulillah dapat ilmu yang banyak sekali dari kegiatan itu. Mudah-mudahan kedepannya harapan kami adalah antara perusahaan, terutama perusahaan yang ada di sekitar tempat kami usaha itu bisa bekerja sama. Kerjasama tentunya di bidang
makanan ini. Saya senang menghadiri undangan ini dengan pemasukan yang belum saya ketahui. Jadi saya tahu mana makanan bersih. Siapa tahu saya dapat kesempatan untuk ya jadi lebih ramai lagi warung saya. Ini pertama kali Bu ya kita mengikuti kegiatan seperti ini. Saya maunya ada lagi kegiatan seperti ini. Jadi siapa tahu rezeki saya untuk jadi rumah makan lumayan saya jadi lebih ramai, lebih terkenal, lebih orang tahu. Usai mengikuti pelatihan, seluruh peserta diharapkan dapat menerapkan teknis keamanan kebersihan dan penyajian makanan siap saji yang sehat dan higienis. Seminar menghadirkan narasumber PJ Kesling Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Laode Basarudin, PJ Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sukorejo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sulatin, serta diikuti oleh 17 peserta UMKM pemilik rumah makan di wilayah Kecamatan Betara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Warga RT 20 Kelurahan Kendali Besar bahu-membahu membersihkan lingkungan sebagai upaya menghidupkan tradisi gotong royong. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Ruas jalan lintas Sumatera, tepatnya di kawasan perkantoran Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari dalam kondisi rusak. Ketua DPRD Batanghari mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Kondisi jalan di beberapa titik kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari saat ini cukup memprihatinkan karena beberapa ruas jalan yang berstatus milik provinsi mulai mengalami kerusakan. Meski sudah berulang kali dilakukan upaya perbaikan sementara dengan penimbunan, namun hal itu tidak mampu bertahan lama. Dikarenakan lalu lintas di jalan tersebut setiap harinya selalu dilalui kendaraan bertona sebesar, terutama truk angkutan batubara. Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk segera melakukan perbaikan permanen di setiap titik ruas jalan rusak agar pengguna jalan lebih nyaman dan aman pada saat melintas di jalan tersebut. Dan kami dari Pemkab Batanghari maupun DPR juga sudah mengajukan terus konsultasi terus ke PUTR ataupun ke provinsi, dan mudah-mudahan tahun ini insya Allah itu digarap di Jalan Sudirman, dan itu kami ngejar percepatan. Dan untuk jalur provinsi, insya Allah di tahun ini mau digarap dari Kadis PU sudah nyampaikan dulu. Sejauh ini DPRD Batanghari telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi dan direncanakan perbaikan jalan akan dilakukan pada tahun ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga di RT 20 Kelurahan Kendali Besar bahu-membahu membersihkan lingkungan dan bukan hanya sekedar bekerja saja, tetapi mereka berbagi tawa, cerita dan juga semangat kebersamaan yang menjadi nafas utama dari gotong royong. Di balik hiruk-pikuk kehidupan kota, ada pemandangan yang menggugah hati di RT 20 Kelurahan Kendali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Warga dari berbagai kalangan turun tangan bahu-membahu membersihkan lingkungan, merapikan fasilitas umum dan memperbaiki saluran air. Mereka bukan sekedar bekerja, tetapi berbagi tawa, cerita dan semangat kebersamaan yang menjadi nafas utama gotong royong. Wali Kota Jambi Maulana yang turut hadir dalam kegiatan ini merasa bangga melihat kekompakan warga. Semangat warga RT 20 Kelurahan Kendali Besar ini patut menjadi inspirasi bagi seluruh RT yang ada di Kota Jambi. Senang sekali ya, ini lewat ternyata ibu-ibunya, bapak-bapaknya, seluruh warga di sini aktif gotong royong di RT 20. Perumahan Permata Regensi. Ini menunjukkan semangat gotong royong yang bangkit. Ini salah satu efek dari Ketua RT yang
kompak yang dipilih oleh masyarakat, orang-orang terbaik sehingga bisa memotivasi warganya gotong royong. Ayo seluruh RT di Kota Jambi kita aktifkan gotong royong untuk membangun Jambi bahagia. Lurah Kenali Besar Beni mengatakan kegiatan ini merupakan jantung dari kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya sekedar tugas bersih-bersih, tetapi bagaimana dapat saling mengenal, saling mendukung, dan memperkuat ikatan sosial. Memang ini merupakan harapan saya yang lama untuk kiri kanan dari jalan penurunan ini untuk ditumbuhi pohon-pohon agar rindang dan seperti layaknya gerbang untuk masuki wilayah perumahan-perumahan yang ada di wilayah Regensi Bougainville ini. Dan alhamdulillah pada hari ini langkah awal telah tampak jelas, banyak pohon yang ditanami dan kita akan tunggu beberapa bulan lagi. Tentu ini akan menjadi wilayah yang sangat asri, sangat nyaman, dan semoga penduduk RT 20 menjadi tambah nyaman dan tambah mencintai gotong royong. Ketua RT 20 Reza yang menjadi motor penggerak kegiatan ini mengatakan gotong royong bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah pengingat bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar dalam menjaga lingkungan dan mempererat hubungan sosial. Alhamdulillah, warga RT 20 antusias berkat kerjasama kita semua, sosialisasi melalui grup WA, pengumuman di masjid, dan sebagainya dari mulut ke mulut, sehingga alhamdulillah pada hari ini warga RT 20 tumpah ruah di jalan utama melaksanakan gotong royong tersebut. Dalam hari ini agenda gotong royong yang pertama membersihkan sisi kanan kiri jalan, membuang rumputnya, yang kedua penanaman 200 pohon pucuk merah, dan yang ketiga insya Allah rencananya kita akan melanjutkan ke pos ronda pemasangan keramik. Kegiatan gotong royong ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga, sekaligus sarana edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah kota dan partisipasi aktif masyarakat, RT 20 Kenali Besar kini menatap masa depan yang lebih bersih, sehat, dan harmonis. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Berlokasi di ujung barat Provinsi Jambi, tepatnya di Kuala Tungkal, terdapat sebuah tempat yang tak hanya menjanjikan kopi, namun juga kisah, tawa, dan tradisi yang mengikat warga. Tempat ini bernama Warung Kopi Haji Mael. Di tengah gempuran tempat kopi kekinian, namun Warung Haji Mael ini selalu ramai pengunjung dari berbagai elemen. Jadi warung kopi ini kita mulai buka dari awal tahun 95, sampai tahun 2000 kita kena musibah. Ya, tapi awalnya kecil, ya sebelah dulu. Jadi tahun 2001 kita bangkit. 2016 ya kena ada berkembang ya kita buka lagi sebelah. Jadi kita buka 2 pintu. Tidak hanya kopi, warung ini juga menyediakan berbagai macam menu yang dapat memanjakan lidah pengunjung. Ditambah dengan berbagai macam kue tradisional yang masih hangat disajikan di atas meja pengunjung. Nikmatnya seruputan kopi ditambah dengan lengkapnya menu makanan yang tersedia, menyatu dengan sempurna sebagai santapan untuk memulai hari yang baru. Dia perpaduan teh dengan susu itu ada rasa gitu kan. Kalau orang tuh bikin teh susu itu hanya terasanya susunya aja gitu kan, tehnya tak ada gitu kan. Kalau dia perpaduannya itu ya pas gitu kan. Di era kedai modern dan kopi kekinian, warung kopi Haji Mael tetap menjadi pilihan karena satu hal, yakni keaslian. Baik keaslian dalam rasa maupun keaslian dalam kebersamaan. Di tengah derasnya arus modernisasi, warung kopi Haji Mael adalah jangkar yang menambatkan kita pada hal-hal sederhana yang bermakna. Karena di sini, kopi bukan sekedar minuman. Ia adalah media yang menyatukan hati dan cerita. Ya, demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.